Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Ian Umar yang sedang menggantikan Supriyono. Supri sekarang ini masih di Indonesia. Barangkali dia juga terjebak macet seperti Anda pemirsa di rumah. Karena di mana-mana lagi banyak demo. Tapi asal jangan ikutan demo ya Supriyono. Pemirsa, waduh kok demo lagi demo di Jakarta? Demo lagi gara-gara kenaikan BBM kan. Waduh. Sementara kalau kita di Amerika gimana nih harga BBM? BBM-nya turun, saya justru senang nih pemirsa karena harga BBM di Amerika turun semenjak tahun 2010. Ini yang terendah ya? Ya, terendah selama 4 tahun terakhir. Kalau biasanya saya ngisi mobil full tank itu di atas $50, ya? Kemarin $43. Waduh, berarti ada uang ekstra di $7 nih. buat beli donat. Nah, itu dia pemirsa, ekstra uang seperti ini, $7, $8, atau $10 di saku konsumen di Amerika, itu sangat berpengaruh ya kepada ekonomi Amerika. Jadi spendingnya bisa nambah, bisa terutama beli donat. menjelang ini ya musim belanja akhir tahun. Ya. Nah, ini memang rendah di Amerika Serikat harga BBM karena berbeda dengan di Indonesia. Di Amerika Serikat tidak ada yang namanya subsidi BBM ya kan. Ya. Kalau sekarang ini berapa Yan harga rata-rata per galon itu kalau nggak salah kemarin per galon itu sekitar $2.85. Ya. Kalau dijadikan rupiah per liter itu sekitar 9.200 per liter ya. pemirsa. Di Indonesia berapa? 8.500. Nah, itu yang ditentukan. Sebenarnya masih lebih tinggi, tapi bisa dibayangkan ini kenapa ya bisa murah di Amerika ini? Ya. Pasti situasinya juga ada yang berpengaruh nih. Nah, ini karena memang tergantung dari naik turunnya supply dan demand pasar minyak dunia kan. Karena sekarang ini demand-nya sedang tidak terlalu tinggi karena pertumbuhan ekonomi global juga tidak semenggembirakan yang diproyeksi. Sementara supply-nya lagi banyak. Berarti terutama jumlah produksi banyak terutama dari sumber-sumber baru seperti misalnya shale gas atau gas lempungan. Iya, gas lempungan. Gas lempungan itu memerlukan sebuah teknologi baru juga ya untuk mengekstraksi minyak-minyak tersebut. Tapi katanya kontradiktif juga itu sistemnya. Ya, ini jadi memang shale gas atau gas lempungan ini adalah bahan bakar minyak yang diekstraksi dengan menggunakan teknik hydraulic fracking. Hydraulic fracking ini banyak yang memprotes di Amerika Serikat karena dianggap tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan dan terlalu beresiko ya sebenarnya. Aktivis lingkungan banyak menentangnya. Tapi karena memang diperlukan supply yang banyak untuk menekan harga minyak dunia ini, jadi memang teknologi itu sekarang sudah diperbolehkan asal dijamin keamanannya. Betul, dan Amerika Serikat merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki 1 kapasitas teknologi, 2 kapasitas kerangka hukum, dan 3 know-how untuk bisa melakukan ekstraksi dengan shale gas ini. Sehingga dengan adanya shale gas Amerika Serikat yang melimpah ruah ini, kebat-kebitlah negara seperti OPEC, seperti Arab Saudi dan sebagainya. Tapi banyak yang bertanya, kok harga minyak di dunia turun, Indonesia justru naikin harganya? Karena subsidinya dicabut kan, dan itu bedanya dengan di Amerika Serikat. Kalau di sini memang tidak ada subsidi BBM langsung untuk konsumen, tapi ada subsidi dalam bentuk lain. Jadi perusahaan-perusahaan migas ini diberi keringanan pajak berapa kira-kira jumlahnya antara 10 sampai 52 miliar dolar Amerika setahun pemirsa. Nah, dan ini juga beban yang berat bagi anggaran. Dan kalau misalnya di Indonesia Presiden Jokowi berusaha dengan darah dan air mata mengurangi subsidi BBM, di Amerika Serikat pun Presiden Obama sejak awal dia masuk selalu berusaha untuk memangkas subsidi BBM dalam bentuk keringanan pajak terhadap industri migas, tapi gagal terus. Nah itu dia, sama aja sebenarnya di Amerika, walaupun presidennya juga berusaha untuk mengurangi subsidi ini yang membebankan anggaran, Jokowi juga melakukan yang sama sebenarnya nih. Kalau di sini lebih karena resistensi kubu oposisi ya dari pihak Kongres, kubu Republik yang memang dikenal dekat dengan industri minyak dan gas, terutama dalam bentuk sumbangan kampanye dan sebagainya. Jadi memang banyak interest yang bermain. Nah, sama juga seperti halnya di Indonesia. Nah, ini adalah langkah, mungkin dianggap sebuah langkah yang juga untuk melindungi perekonomian di Indonesia pada jangka yang panjang. Dan juga ngomong-ngomong yang namanya pengurangan subsidi BBM di Indonesia ini juga disorot berbagai media di Amerika Serikat dan rata-rata sorotannya itu positif ya, karena menganggap bahwa Indonesia adalah on track with reform. Kita doakan saja mudah-mudahan benar demikian. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Ian Umar. Sampai jumpa.